Dan dalam konteks Indonesia saat ini, di mana fosil fuel-nya masih sangat dominan ya. Kalau kita lihat dari bauran energi primer, 92% dari energi Indonesia itu masih berasal dari fosil fuel ya, khususnya minyak dan batu bara, minyak, gas dan batu bara. Jadi, dan kalau kita lihat dari target pemerintah untuk bauran energi primernya bisa mencapai 23%, jadi 78% menjadi 23% di tahun 2025, maka kita tahu sebenarnya perlu ada peningkatan drastis. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini, maka kalau renewable energy itu atau energi terbarukan diminta untuk meningkat, maka sebenarnya ada sumber energi lain yang harus dikurangi, gitu kan kira-kira ya. Nah, diperkirakan sampai dengan akhir 2020 ini, seluruh permintaan energi primer yang fosil itu akan mengalami penurunan ya. Misalnya minyak itu diperkirakan akan turun sampai dengan akhir 2020 9% dibandingkan dengan tahun 2019. Lalu kemudian batu bara juga akan turun kira-kira 8% dibandingkan dengan 2019. Nuklir akan turun kira-kira 2,5%. Nah, yang naik itu hanya renewable energy sebenarnya kalau kita lihat dari IEA dan ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah dengan penurunan energi fosil ini ada dampak terhadap transisi energi. Tadi saya maksud dengan transisi energi adalah di mana energi terbarukan itu bisa meningkat baurannya ya, dalam jangka panjang diharapkan baurannya tentunya bisa lebih tinggi daripada 50%, walaupun kita tahu dalam rencana umum energi nasional sekarang 2050 hanya diproyeksikan 31%, Mas. Jadi dengan adanya kebijakan lockdown gitu ya, kalau itu seringkali dibilang ya menyelamatkan nyawa tapi membuat ekonominya runtuh gitu. Harga minyak diperkirakan sampai dengan tahun ini masih $40. Jadi sebenarnya untuk harga yang sekarang itu mungkin dengan harga yang sekarang nggak akan banyak, untuk selain biofuel mungkin nggak akan banyak berpengaruh ya terhadap pembangkit energi terbarukan. Mungkin dalam hal ini kami mengantisipasi apakah rencana pemerintah untuk menurunkan konsumsi bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik yang sekarang tinggal 4%, itu akan tetap dijalankan, karena kondisi yang terjadi sekarang adalah kemampuan finansial PLN juga sedang menurun, ya, tidak dalam kondisi yang baik, dan walaupun 4% dengan harga minyak rendah, itu bisa saja keputusannya untuk rencana untuk mengganti bahan bakar pembangkit listrik bahan bakar minyak dengan pembangkit listrik non BBM ya, itu bisa ditunda begitu ya. Tetapi tadi dengan yang harga minyak yang rendah sampai dengan akhir tahun ini, justru yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah ketika nanti harga minyak itu rebound. Nah, saya menyampaikan misalkan kalau analis dari JP Morgan yang menyampaikan dalam 2 tahun ke depan harga minyak itu bisa mencapai $100 per barrel, dan ini saya kira tadi disampaikan oleh Pak Widiawan ya, dengan harga minyak yang rendah sekarang itu kemungkinan ada sejumlah produsen yang kemudian mengalami bangkrut gitu ya, sehingga dalam jangka menengah dan panjang kapasitas produksi minyak mentah itu akan menurun. Nah, seberapa menurunnya kita juga lihat bahwa ada kesepakatan OPEC ya untuk mengurangi produksi ya sampai dengan akhir tahun ini kira-kira 9,5 juta barrel, dan juga negara-negara non OPEC sudah akan melakukan penurunan produksi. Tapi dengan harga sekarang kan kita tahu bahwa banyak produsen minyak yang juga mengalami kesulitan dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan bisa bangkrut. Nah, ini kemudian kalau ini terjadi artinya di masa depan keekonomian bisa berubah gitu ya.